Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan proyek yang sudah kami kerjakan dengan judul Inovasi Fitur Grab Bike Khusus Wanita. Nah, di dalam pembahasan ini akan terbagi menjadi 3 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 tahap pelaksanaan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pelayanan jasa merupakan salah satu aktivitas yang memberikan pelayanan oleh penyedia jasa kepada para calon pelanggan dan tidak menghasilkan suatu kepemilikan. Perkembangan dalam sektor pelayanan jasa kini kian meningkat. Dengan seiring perkembangan zaman, modus-modus kejahatan kini pun semakin meningkat. Banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan terjadi pada sektor pelayanan jasa, transportasi online yang dirasakan oleh pelanggan wanita yang menggunakan pelayanan jasa ojek online seperti pelecehan seksual secara verbal dan non-verbal pada wanita, kekerasan seksual pada wanita, dan lain sebagainya. Dengan hadirnya para oknum ini tentu membuat para calon pelanggan wanita lebih takut dan lebih waspada dalam menggunakan jasa layanan ini. Dan bahkan tidak sedikit para calon pelanggan wanita tersebut menghindari pelayanan jasa ojek online. Kini banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan layanan jasa transportasi ini. Salah satunya adalah Grab. Grab merupakan penyedia jasa layanan transportasi berbasis online yang didirikan oleh Anthony Tan pada Oktober 2012 di Malaysia yang bermarkas di Singapura. Pada awalnya aplikasi tersebut bernama Grab Taxi dan pada tanggal 28 Januari 2016 aplikasi tersebut melakukan rebranding dengan mengubah namanya menjadi aplikasi Grab. Saat ini Grab sudah berekspansi ke seluruh negara di Asia Tenggara. Grab pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada Mei 2014. Selain menyediakan layanan jasa transportasi, Grab juga menyediakan layanan seperti pengantaran paket dan makanan, layanan finansial, dan lain sebagainya. Dalam layanan jasa transportasi, Grab memiliki beberapa pilihan seperti Grab Bike dan Grab Car. Layanan Grab Bike memiliki dua pilihan seperti Grab Bike dan Grab Bike XL. Lalu layanan Grab Car juga memiliki tiga pilihan seperti Grab Car XL, dan Grab Gerak. Selanjutnya ada solusi pengembangan. Dengan cukup banyaknya kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang terjadi pada pelanggan wanita layanan jasa ojek online, maka kami memberikan sebuah solusi atau mengajukan sebuah inovasi, yaitu membuat layanan Grab Bike khusus wanita, yang dimana layanan tersebut hanya bisa digunakan oleh pelanggan wanita dan driver wanita. Manfaat dari program ini adalah dapat membantu meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kualitas pengalaman perjalanan bagi para penumpang wanita. Manfaat yang pertama, ada program ini dimaksudkan untuk membuat penumpang wanita merasa lebih nyaman dan aman saat menggunakannya, terutama saat mereka bepergian pada malam hari atau di tempat yang tidak diketahui. Lalu yang kedua, program ini dapat membantu mengurangi resiko pelecehan dan tindakan tidak pantas lainnya yang mungkin terjadi dalam perjalanan dengan menampilkan pengemudi wanita dan menyediakan layanan khusus untuk wanita. Yang ketiga, penumpang wanita dapat memanfaatkan program ini untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi dan memberikan fleksibilitas dalam perjalanan sehari-hari mereka. Yang terakhir, yaitu program pelayanan khusus wanita muncul sebagai tanggapan perusahaan terhadap kebutuhan pasar yang berkembang karena meningkatnya kesadaran akan masalah dan kenyamanan bagi para wanita. Next. Saat ini Grab merupakan salah satu perusahaan transportasi online terbesar. Berawal dari salah satu pendiri perusahaan Grab, yaitu Anthony Tan, yang mendengar kegelisahan dari temannya ataupun keluarganya tentang masalah keamanan dan efisiensi dalam layanan taksi di Malaysia. Mendengar kegelisahan tersebut, Anthony Tan berinisiatif untuk menciptakan layanan taksi yang mudah dan cepat. Lalu terciptalah layanan taksi yang bernama My Taxi, yang dimana
Sistemnya seperti aplikasi pemesanan dan pemetaan secara digital, sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh pelanggan untuk mendapatkan taksi dengan mudah dan cepat. Dan target utamanya adalah layanan taksi di Singapura dan Malaysia. Sistem MyTaxi dikembangkan oleh Anthony Tan guna memenuhi salah satu tugas kuliahnya. Melihat peluang yang besar, maka akhirnya Anthony Tan mulai serius dalam mengelola aplikasi tersebut. Next. Kemudian di tahun 2013, Grab melakukan rebranding dengan mengubah namanya menjadi Grab. Dengan melakukan perubahan nama, maka hal tersebut juga menandai perubahan layanan yang lebih luas, termasuk Grab Car dan Grab Bike, serta pengembangan konsep economic sharing yang memungkinkan pelanggan untuk berbagi biaya perjalanan. Kemudian di tahun 2014, Grab meluncurkan aplikasi mobile yang berbasis location-based search pada iOS ataupun Android. Dengan memakai aplikasi Grab, maka para konsumen bisa memesan layanan jasa transportasi dan memantau posisi driver yang menerima order tersebut. Begitupun dengan drivernya yang bisa melihat order-order yang masuk dan lokasi konsumen yang mengorder. Perusahaan Grab Perusahaan Grab hampir menjangkau semua negara di Asia Tenggara dan sudah memiliki lebih dari 198 juta unduhan serta 9 juta pengusaha mikro yang bekerja sama dengan Grab. Sampai saat ini, perusahaan Grab akan selalu melakukan inovasi dan menawarkan layanan terbaru. Selanjutnya ada desain logo fitur. Nah, bisa dilihat dari desain logo ini, kombinasi antara driver wanita dan latar belakang berwarna merah muda. Hal ini sangat identik dengan perempuan. Woman Bike hadir sebagai pesan para wanita bahwa Grab memiliki ruang aman bagi wanita jika ingin menggunakan transportasi online. Selanjutnya ada tampilan registrasi atau login pada aplikasi Grab. Nah, pada menu ini, pengguna akan diarahkan untuk registrasi atau login dengan akun yang sudah terdaftar. Nah, dari menu login ini terbagi menjadi beberapa cara login. Yang pertama bisa melalui Facebook, lalu yang kedua bisa melalui Google, yang ketiga bisa melalui Apple, dan yang terakhir itu bisa melalui nomor ponsel. Nah, selanjutnya tampilan halaman utama aplikasi Grab. Jadi nanti setelah kita sudah masuk ke akun Grab kita, nah nanti ini tampilan utamanya terbagi menjadi beberapa macam aplikasi. Nah, setelah tadi diklik tuh yang menu semua itu, nah muncul nih ada beberapa fitur di dalam Grab. Nah, contohnya berbagi dari makanan, belanja, motor, mobil, sewa, paket diskon, tagihan, kesehatan, petualangan, hotel, asuransi, dan fitur terbaru dari inovasi kami yaitu Woman Bike. Nah, setelah kita klik menu Woman Bike, akan muncul tampilan untuk memverifikasi ketika pelanggan ingin memesan dengan fitur Woman Bike. Jadi tampilan halaman fitur ini untuk verifikasi wajah penumpang. Pada verifikasi wajah tersebut, terdapat menjadi dua metode. Yang pertama, verifikasi wajah dengan selfie, dan yang kedua itu verifikasi wajah dengan kartu identitas. Yang pertama ini verifikasi menggunakan selfie atau swafoto. Nah, jadi dalam tampilan ini, untuk memastikan bahwa penumpang itu benar berjenis kelamin wanita. Lalu yang kedua, verifikasi menggunakan kartu identitas. Nah, hal ini untuk menyesuaikan kebenaran data penumpang dengan data yang terdaftar di aplikasi Grab. Berikut adalah tampilan ketika sudah melakukan verifikasi data melalui selfie ataupun kartu identitas. Akan muncul tampilan bahwa verifikasi telah berhasil. Next. Setelah verifikasi berhasil, maka akan muncul tampilan menu pemilihan lokasi penjemputan. Di sini kalian bisa input lokasi penjemputan dan alamat tujuan kalian.
Nanti juga di sini tertera bahwa terdapat titik lokasi, alamat penjemputan, dan lokasi tujuan kalian. Selanjutnya adalah tampilan halaman untuk pengecekan kembali apakah alamat penjemputan dan alamat tujuan sudah sesuai dan pemilihan layanan Women Bike. Next. Nah, di sini juga terdapat metode pembayaran. Kalian bisa memilih mau gunakan OVO Cash, tunai, atau metode lainnya. Dan yang terakhir, jika kalian memiliki kendala ataupun masalah ingin membatalkan pesanan, maka kalian bisa mengklik ikon ubah atau tambah batalkan pesanan. Selanjutnya ada pengujian sistem menggunakan black box. Ini yang pertama RTC001, uji login dengan kredensial valid. Langkah pengujiannya yang pertama buka aplikasi Grab, lalu masukkan email atau nomor telepon dan password yang valid, lalu klik login. Data inputnya ini email atau nomor telepon valid, password valid. Hasil yang diharapkan login berhasil, halaman utama aplikasi terbuka, statusnya valid. Lalu selanjutnya ada TC002, uji registrasi akun baru dengan data valid. Langkah pengujiannya yang pertama, buka aplikasi Grab, lalu pilih daftar, lalu masukkan data pengguna yang valid, lalu klik daftar. Data inputnya, nama, email, nomor telepon, dan password valid. Hasil yang diharapkan, registrasi berhasil, halaman verifikasi muncul. Statusnya valid. Lalu ada TC003, uji pengaturan profil pengguna. Yang pertama, login ke aplikasi Grab. Yang kedua, buka pengaturan, lalu pilih profil, lalu ubah data profil, misalnya nama atau email, lalu simpan perubahan. Data inputnya nama baru dan email baru. Hasil yang diharapkan, data profil berhasil diperbarui, notifikasi pembaruan berhasil muncul, statusnya valid. Next. Selanjutnya ada TC004, uji pemesanan valid. Langkah pengujiannya yang pertama login ke aplikasi Grab, lalu pilih pada bagian menu Women Bike yang valid, lalu lakukan verifikasi wajah menggunakan swap foto atau selfie, ataupun verifikasi menggunakan identitas. Hal ini untuk memastikan bahwa penumpang berjenis kelamin wanita. Yang keempat, memasukkan lokasi penjemputan dan tujuan yang valid, lalu klik pesan. Data inputnya lokasi penjemputan dan tujuan valid. Hasil yang diharapkan, estimasi biaya dan waktu muncul, notifikasi pemesanan berhasil, informasi pengemudi dan kendaraan muncul. Statusnya valid. Lalu ada TC005, uji pembayaran dengan metode kartu kredit valid. Langkah pengujiannya yang pertama, login ke aplikasi Grab, lalu pesan layanan, misalnya taksi atau makanan, lalu pilih metode pembayaran dengan kartu kredit, tunai, atau e-wallet, lalu masukkan detail kartu kredit valid, lalu klik bayar. Data inputnya, detail pembayaran kartu kredit, tunai, dan e-wallet. Hasil yang diharapkan, pembayaran berhasil, notifikasi pembayaran berhasil muncul, statusnya valid. Lalu selanjutnya ada TC006, uji pembatalan pemesanan. Langkah pengujiannya yang pertama login ke aplikasi Grab, lalu pesan layanan, misalnya taksi, lalu klik batalkan sebelum layanan dimulai. Hasil yang diharapkannya, pemesanan berhasil dibatalkan, notifikasi pembatalan muncul. Statusnya valid. Lalu yang terakhir ada TC007, uji notifikasi push. Langkah pengujiannya yang pertama login ke aplikasi Grab, lalu pesan layanan, misalnya taksi atau makanan, lalu tunggu hingga layanan diterima. Hasil yang diharapkan, notifikasi push muncul untuk konfirmasi pemesanan, status layanan, dan saat layanan tiba. Statusnya valid. Lalu di sini ada kelebihan dari fitur Women Bike. Yang pertama, keamanan dan kenyamanan bagi penumpang wanita.
Yang kedua, peningkatan peluang kerja bagi wanita. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan diri. Yang keempat, pengurangan risiko pelecehan. Lalu yang terakhir, ada peningkatan reputasi dan diferensiasi aplikasi. Lalu ada kelemahan dari fitur Women Bike. Yang pertama, keterbatasan driver perempuan. Lalu kedua, potensi diskriminasi. Yang ketiga, tantangan logistik. Yang keempat, persepsi stereotip. Yang kelima, keselamatan driver wanita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.